Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Sehat. Nah, kali ini rumah difabel kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Ada yang kenalan belum sama bapak yang di depan ini? Belum? Beliau adalah Pak Sabar Subadri, pelukis menggunakan kaki. Nah, bisa dibayangkan gimana tuh kalau melukis pakai kaki? Ada yang bisa nggak lukisnya pakai kaki? Nggak bisa. Dan Pak Sabar ini lukisnya pakai kaki, hasilnya bagus banget. Sampai pameran ke luar negeri ya Bu? Ya. Sudah sampai ke luar negeri juga pamerannya. Nah, sebelum acara ini dimulai, agar berjalan lancar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya sambutan dari tuan rumah. Saya dari perwakilan komunitas sahabat difabel, yaitu Mas Didik. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di rumah difabel dalam sebuah acara yang hari ini istimewa sekali. Karena pada hari ini rumah difabel kedatangan tamu seorang pelukis yang sudah mendunia, dan melukisnya tidak seperti biasa karena melukis dengan kaki. Terima kasih Pak Sabar Subadri yang telah berkenan untuk main ke rumah difabel. Sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa belajar cara Pak Subadri untuk melukis. Semoga teman-teman komunitas sahabat difabel bisa ikut belajar bareng-bareng. Syukur-syukur nanti dari teman-teman komunitas sahabat difabel bisa juga ada yang menjadi seorang pelukis, walaupun mungkin dengan cara yang berbeda, karena teman-teman anggota komunitas sahabat difabel ini rata-rata memiliki tangan semua, sedangkan Pak Sabar Subadri melukisnya dengan kaki. Namun itu tidak menghalangi kami semua untuk tetap belajar untuk melukis. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu. Terima kasih kepada seluruh relawan, guru pengajar di rumah difabel. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya tidak akan menyampaikan banyak hal. Bahkan saya penasaran sekali, ingin segera melihat Pak Sabar Subadri untuk bisa untuk melukis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi. Sebelum acara dimulai, kira-kira Mas Huda mau tanya siapa yang mau nyanyi dulu?
menghibur teman-teman semua. Ya, Kiki. Ya, lagunya apa Ki? Lagunya apa Ki? Apa lagunya? Panek Bucu. Panek Bucu. Pak Busen, minta tolong Kiki lagunya Pamit Bucu. Jadi di sini Kiki. Syukur aja Kiki, sana aja. Sana aja Kiki situ aja. Ya Kiki deh. Biar kelihatan. Gua ini kebak. Udah lagi. Ini duduk. Ini duduk ini. Aku sing nyanyi, aku sing nyanyi. Ini sing joget. Padang jarum. Aku dan sinara. Kalian sekali sampai joget-joget baju. Lah, ini pakai baju kan di kokono tapi. Nah, tadi sudah dihibur sama Kiki.
kita mulai acaranya nih. Oh, Husen dulu. Husen mau nyanyi apa? Sen nyanyi Sen. Aduh. Husen. Kita bohong. Gue tanya Husen. Enggak. Lagunya apa ya? Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Yang tak pernah bisa menjauh dari yang tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Selamat datang Kak Laura. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari yang tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Maafkan diri yang tak pernah bisa menjauh dari yang tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Aku terlalu cinta dia. Wah, terima kasih Husen.
Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Bapak Tommy. Halo Pak Tommy. Loh. Pak Tommy yang mau. Acara bincang-bincang dengan Pak Sabar akan segera dimulai. Yang kali ini akan dimoderatori oleh Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Halo Mas Yuda, selamat sore Mas Yuda. Sore. Hari ini saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Irfan. Mas Irfan, saya persilakan. Jangan ya, nanti bergerak semua. Terima kasih kepada Mas Yuda yang telah membuka acara ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di acara demo melukis dan bincang-bincang bersama Mas Sabar Subedri. Tepuk tangan dong semuanya. Tambah ada lemes ya. Ayo sekali lagi ya, tepuk tangan semuanya. Kurang rame, ulangi lagi. Oke. Hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Sabar Subedri. Selamat sore Mas Sabar Subedri. Teman-teman jawab dong, selamat sore itu kata Mas Sabar Subedri. Saya izin di depan ya, pengen lihat Mas. Mohon maaf sebelumnya Mas Subedri, saya di atas ya. Itu dia agak digini kan gitu. Udah. Bagus mundur lagi. Udah. Agak yang dikit, Mas Uta. Bagusin aja. Bagus mundur. Mas Uta. Agak agak serong sedikit. Nah, Mas. Udah bener di madep saya aja. Jangan terlalu keras, udah pol. Pakai kabel. Masih pakai kabel aja. Ganti kabel aja. Ganti kabel. Tukaran nih kamera. Cek. Oke, baiklah. Teman-teman semuanya sudah siap? Udah siap belum? Oke, mantap tuh. Ya, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Sabar Subedri ya, sambil Mas Sabar Subedri melukis. Tapi sebelumnya mohon maaf, Mas Sabar Subedri, saya berada di atas ya. Ya, tadi kan saya habis kepo-kepo ya, browsing-browsing tentang Mas Sabar Subedri. Nah, Mas Sabar Subedri ini kan adalah anggota AMFPH, Association of Mode and Fit Food and Association of Mode and Food Painting Artist ya. Oh, berarti Mas Sabar ini sudah menggelar lukisan pameran di luar maupun dalam negeri ya. Ya, betul. Ya. Oh iya, kemudian Mas Sabar Subedri juga sudah memiliki
saudara? Isinya tentu lukisan dan ada juga buku karya saya menulis juga menulis. Berarti di sisi lain Mas Abel melukis juga hobi menulis juga ya? Nah, saya kan sempat membaca di kompas.com nih. Mas Abel itu kenapa kok tidak mau disebut sebagai penyandang disabilitas? Oh iya. Ya, karena menurut saya istilah itu malah justru menunjukkan kita ini tidak mampu. Padahal sebenarnya kan kita ini maunya diterima di masyarakat umum dengan kemampuan kita. Kemudian kita juga untuk pekerjaan, untuk asmara juga. Tapi kalau kita dilihat ketidakmampuannya, tentu orang-orang yang punya pekerjaan itu akan menolak kita. Jadi buat apa pekerjaan orang yang tidak mampu? Karena justru kita menunjukkan ketidakmampuannya. Oh iya. Maka bagi saya lebih baik saya dilihat tidak punya tangan daripada tidak punya kemampuan. Saya itu sih. Itu pendapat saya pribadi. Mas Abel waktu kecil itu cita-citanya apa sih Mas? Aku dulu belum sempat punya cita-cita, tiba-tiba sudah seret-seret jadi pelukis gini. Punya cita-cita baru sekarang mau bikin cita-cita. Itu Mas cita-citanya Mas. Kalau sekarang saya pengen meninggalkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Saya pengen meninggalkan museum atau paling tidak semacam satu institut gitu. Berarti ingin menjadi sesosok yang dikenal ya? Ya, legacy-nya kan gitu lah. Ini saya Pak sambil mulai melukis ya. Ya, silakan. Pak. Monggo, saya justru mendekati karena di sana nggak kelihatan. Nah, modelnya jenengan. Oh, Monggo. oh, saya itu tak pikir itu malah gelap melukis malah. Angkat jadikan model mungkin paling gampang bunder. Kalau pakai rambut tak rasa. Baru pertama kali ya Pak? Baru Pertama kali langsung saya sempat nyamar sahabat-sahabat saya. Pas. Saya berat-berat nggak apa-apa ya. Aku harus ke Makanya jangan terlalu Oh iya, Mas Abel, gimana ceritanya menjadi anggota ALFPA itu? Dulu itu sebenarnya kalau kita waktu kecil itu kalau ketemu alat tulis itu kan mesti coret-coret gitu. Dan itu saya kira naluri ya. Dan kebetulan karena saya tinggal di lingkungan sekolah, banyak cuilan-cuilan kapur gitu, saya juga sering coret-coret. Nah itu dikira apa bakat gitu oleh orang tua saya. Karena dikira bakat, saya terus ikutkan lomba-lomba gambar. Nggak pernah menang karena memang itu bukan keahlian saya. Itu sejak umur berapa tahun? Itu mulai coret-coret itu sekitar 4 tahun. 4 tahun itu ya mengotori lantai gitulah. Oh, berarti awalnya dari cara coret gitu ya? Dan terus diikutkan lomba-lomba gambar. Tidak pernah menang tapi jadi perhatian publik, wartawan datang meliput gitu. Terus akhirnya salah satu media dibaca asosiasi itu dan diajak untuk bergabung ke asosiasi. Jadilah profesi saya sejak itu.
itu bisa diceritain Mas Abed, asosiasi AMFA itu tentang apa saja? Ya, AMFA itu seperti sebagaimana namanya, AMFA itu adalah Association of Mouth and Foot Painting Artists. Jadi ini satu perkumpulan untuk menghimpun pelukis-pelukis yang tidak memiliki tangan atau tangannya tidak berfungsi, lalu melukis dengan mulut atau kaki. Kemudian kerja kami adalah kami mengumpulkan karya itu untuk dijadikan kartu-kartu ucapan, kalender gitu. Dan karya kami dicetak di berbagai negara, ada 45 publisher di seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya di Rumah Ji ini ada yang tangannya tidak berfungsi atau tidak punya tangan, kemudian punya kemampuan untuk melukis dan diasah terus berkiprah di dunia lukis cukup intens, sebenarnya bisa untuk menjadi anggota AMFA. Tapi syaratnya tentu tangan tidak berfungsi atau tidak punya tangan. Jadi itu syarat utamanya itu sih. Sejak tahun Saya bergabung sejak tahun 1989, 91 resmi jadi student member. Kemudian 2011 kemarin jadi associated member. resminya di tahun 2011. Iya. Sekarang jumlah anggotanya sendiri itu ada berapa? Jumlah anggota AMFA sedunia. Iya, fase dunia. Kalau sedunia 1000 lebih mungkin. Kalau di Indonesia? Di Indonesia ada 9 orang. Wah, berarti Mas Abed Subedri salah satu dari 9 itu ya? Iya, dan tidak banyak sebenarnya. Nah, maka kalau di sini mungkin ada yang memiliki kriteria seperti itu, dan ya saya pengen mendorong untuk terus berkiprah di semakin aktif gitu, semakin aktif di dunia seni. Proses untuk menjadi anggota AMFA itu seperti apa ya? Ya, pertama tentu sebelum menjadi anggota itu kami harapkan untuk aktif dulu, berkiprah dulu lama di dunia seni. Jadi ikut lomba, ikut pameran, ikut demo-demo lukis gitu. Kemudian setelah itu daftar ke asosiasi. Caranya mengirim 6 karya dan biodata dan care dokter ya. Care dokter yang menyatakan bahwa memang tangannya tidak ada atau tidak berfungsi, dan kemudian bisa menggunakan mulut atau kaki sebagai pengganti dari ketiadaan tangan itu. Nah, kemudian nanti oleh asosiasi akan dipertimbangkan untuk menjadi student member. Jadi kalau sudah student itu berarti akan mendapat beasiswa gitu, untuk lebih mendalami dunia lukis. Jadi kita akan terus dievaluasi. Kalau sudah jadi anggota nanti kewajibannya setiap 1 tahun mengirim minimal 5 karya ke Swiss gitu. Itu beasiswanya dari AMFA itu sendiri? Iya, dari asosiasi langsung dikirim dari Swiss. Oke, berarti untuk jadi student itu memang harus sudah pernah atau berada di dunia lukis itu, seni lukis itu sendiri ya? Iya, jadi sudah aktif dulu, berkiprah dulu. Ada semacam apa ya, portofolio gitu. Jadi ada rekam jejak, track record bahwa dia aktif di dunia lukis, baru kemudian yuk kita gabung gitu. Iya Mas, mau tanya-tanya nih Mas Abed. Untuk aliran lukis itu apa aja sih Mas Abed? Saya kira aliran lukis itu akan terus muncul ya, dia nggak akan pernah berhenti. Jadi seandainya ada yang mengatakan semua lukisan sudah dieksplor, saya kira belum.
Jadi sampai sekarang yang disebut kontemporer misalnya itu juga terus muncul terus. Kalau saya sendiri milihnya masih naturalis realis, jadi pakai objek-objek alam yang penggarapannya seperti apa adanya gitu. Berarti kan Mas Sabar kan melukis menggunakan kaki ya. Ya. Nah, pastikan ada tantangannya. Nah, tantangannya itu apa Mas Sabar? Tantangannya kemeng. Kemeng. Ya tentu apa ya, durasi ya, mungkin berapa saat itu istirahat sebentar gitu, terus lanjut lagi. Terus kalau misalnya ukurannya besar gitu, di atas 90 cm, nah itu sudah mulai perlu ancek-ancek misalnya gitu. Berarti waktu pengerjaannya sendiri itu tergantung dari besar atau kecilnya tadi ya, sama kesulitannya. Ya dimensinya itu bikin lama dan juga detailnya. Kalau misalnya lukisannya detail, rumit, gambar kota atau pasar gitu, wah itu lama sekali itu nanti. Untuk melukis Pak Tommy sendiri kira-kira butuh waktu berapa lama? Semoga saya tidak membuat Pak Tommy bosan. jadi jalan-jalan masih boleh ya? Masih boleh. Ya kira-kira anu nggih Pak, sekitar 1 jam buat apa Pak? Ini Pak Sabar apa ini Kebetulan kesan-kesannya apa ini Pak Tommy? Menjadi model ini pakai betul ya? Dan diletakkan aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu. Luar biasa, saya tidak menyangka saya bisa dapat undangan yang tidak kami sangka dan kami juga. Karena satu hal yang pertama saya ucapkan terima kasih karena saya sudah bisa berjumpa lagi dengan teman-teman yang sudah lama 4 bulan ini tidak pernah berjumpa ya. Yang kedua yang lebih istimewa lagi, kebetulan dulu Pak Mas Sabar ini pameran di mana sekarang ya? Citraland. Saya itu ingin sekali nonton, nggak sempat ada waktu. Pas ada waktu ke sana sudah pulang. Nah hari ini malah saya ingin nonton, lihat lukisnya, malah saya dilukis. Jadi saya tadi mau ngomong Pak Sabar, saya selama dijadi model ini bangga. Karena kalau setahu saya, kalau saya lukis yang saya lukis gerak, pasti gambarnya mesti akan sempurna. Maksudnya sempurnanya nggak akan karuan. Nah itu dari waktu turun kali, jadi ini satu pesan yang luar biasa buat saya. Tentunya yang pertama saya merasa bahagia dan bangga sekali bersilaturahmi dengan beliau. Yang kedua saya mendapatkan berkahan dari luar biasa, tentunya tidak disangka dengan saya itu menggunakan Mas Sabar ketemu masih model. Ajarnya saya itu pengennya malah jadi lihat yang dilukis siapa. Saya kemarin saya dilukis, jadi saya ada ukuran saya belum lihat, nanti lihat fotonya jam 4. Waktu sekali Mas Sabar ini berkah buat kita semua dan tentunya sahabat-sahabat kami semua yang ada di sini masih dan semuanya jalan-jalan tidak satu tapi kali kami membanggakan buat kita semua di tengah pandemi yang saat ini memprihatinkan ini, kita masih bisa bersilaturahmi, masih bisa bersama-sama. Ini menjadi satu hal yang membuat kita tetap semangat, dan imun itu akan membuat kita kuat. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah ini, dan tentunya kita bisa menjaga apa yang menjadi harapan pemerintah. Kita hormati, kita ikuti,
namun kita tidak boleh memutus tali silaturahmi itu yang penting. Apapun yang kita ada, ini ada satu keinginan kita bersama semua. Saya itu rasanya tadi membayangkan dalam banyak masuk rumah ini. Akhirnya parkirnya ya akan juga lepas tadi sebetulnya mohon maaf, sebetulnya saya tidak mau itu, tapi ternyata kalau arisan di rumah emak-emak itu putusnya susah. Saya cenderungkan cuma tak makan sih, baik daripada mencari emak-emak tak terbawa. Ya, yang ditanya berambang tapi ngobrolnya sampai kemana-mana ya Pak ya. Jadi mohon maaf, kemudahannya tidak bersama istri. Jika kami datang sendiri, jadi informasi katanya istri ya Bu. Tadi saya kenalkan ternyata Mas Akbar sudah punya garwo, nggak salah bisa sapu. Pertama kalinya Iya. sama dia Pertama kali kalau udah foto belum. Tadi saya bilang kalau Mas Budi foto saya masih kelihatan dulu, berarti kan foto profesional. Saya bilang foto jempolnya ini itu Mas. Saya gerak-gerak nanti gambarnya. Ini kalau sampai di sini mirip Pak Karno ini. Mau ke siapa? Oke, Mas Akbar, ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Kan tadi kan Mas Akbar bilang selain melukis, Mas Akbar kan juga di dunia penulisan. Nah, di apa saja sih yang sudah Mas Akbar sudah tulis itu? Nulis ya. Iya, penulisnya. Oke. Kalau penulisan saya baru menerbitkan 3 buku self publishing gitu, saya terbitkan sendiri. Yang pertama memoir, ada satu contoh di sini saya bawa. Kemudian yang kedua saya bikin kumpulan cerpen, tapi ya 10 cerpen dalam satu buku itu. Kemudian yang ketiga ada fiksi sejarah tentang kota Salatiga. Jadi nama Salatiga itu dari kata apa sih, itu saya cenderung Selotigo gitu, bukan salah tiga tapi Selotigo. Nah, itu saya karang ceritanya. Jadi fiksi, memang jatuhnya fiksi, tapi paling tidak biar itu jadi kebanggaan warga kota, kira-kira gitu. Pengalaman Mas Akbar Subadri ini, pengalaman paling berkesan itu dulu pernah melukis siapa? Wah, banyak sekali. Kalau siapa, begini, saya pertama demo lukis gini itu pernah di hadapan Ibu Negara, Ibu Tien Soeharto waktu itu. Lukisan saya masih harus dilihat dengan toleransi, kira-kira gitulah. Jadi ya sekedar bisa melukis, maksudnya enak banget gitu maksudnya. Tapi oleh Ibu Negara itu diapresiasi gitu, dihargai banget. Jadi saya punya rasa pede, berarti aku bisa ini untuk jadi pelukis gitu sih. Itu berharga banget buat aku. Lukisan yang pernah Mas Akbar Subadri pernah lukis, itu yang paling susah itu apa? Paling sulit itu ya yang saya pernah menantang diri saya sendiri untuk melukis air mengalir.
riak air gitu, terus bawahnya kelihatan, kerikil-kerikil di dasar kalinya kelihatan, riak airnya kelihatan. Dengan cat minyak begitu jadi saya nggak mau jual itu. Jadi saya anggap sebagai masterpiece. Jadi sampai sekarang masih disimpan itu ya? Masih di galeri saya di sana. Oh ya, teman-teman, di sini ada yang mau bertanya nggak? Ya. Saya mau bertanya ya kita. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Kalau yang penasaran tidak boleh bertanya soal lukisan. Mbak Ana ya, Mas Irfan, Mbak Ana. Mbak Ana ya, silakan Mbak Ana. Ya, selamat sore Pak Sabar. Perkenalkan saya Ana. Saya saya kan kemarin melihat lukisan Pak Sabar bunga matahari itu ya. Itu bagaimana sih Pak Sabar bisa sedetail itu sehingga bunga mataharinya seperti bunga matahari yang hidup. Sejak kapan Pak Sabar menyukai dunia musik? Sudah dua ya. Oh, betul. Ya. Silakan Mas Sabar sudah. Tentang teknik ya, tentang teknik bagaimana bisa melukis detail gitu ya. Itu sebenarnya apa ya? Objek itu kan bisa kita sederhanakan di pikiran kita sendiri. Jadi kita kelompok-kelompokkan gitu, biar pikiran kita nggak terlalu apa yang berdabiah gitu. Nah, baru kemudian setelah kita berhasil mengelompokkannya, biar bisa detail itu kita butuh ketekunan untuk pelan-pelan gitu. Misalnya kanvas itu kita bagi gitu, yang depan dulu dirampungkan, terus semakin jauh atau belakang dulu dirampungkan, semakin dekat gitu. Untuk detailnya caranya seperti itu. Jadi kita penyederhanaannya sejak di dalam pikiran kita gitu. Baru kemudian tangan kita yang bekerja menyesuaikan pikiran yang sudah disederhanakan tadi. Caranya gitu. Kalau yang tadi pertanyaan berikutnya tentang ya. Kalau mencintai dunia lukis justru setelah saya jadi pelukis sebenarnya. Jadi begitu di rekrut jadi anggota AMFA itu saya aktif di sana, dan kemudian saya bisa merasa oh ternyata aku ada gunanya kira-kira gitu. Nah itu kemudian saya semakin aktif, semakin suka dengan kegiatan ini. Apalagi ketika remaja misalnya gitu, ada sarana ekspresi lain. Jadi kalau ada perasaan apa gitu, ternyata lukisan itu bisa dijadikan alat untuk melampiaskan perasaan itu tadi. Ternyata gitu. Jadi punya medium ekspresi gitu. Jadi semakin menyenangkan. Satu lagi Pak. Satu lagi. Menggambar apa sih yang paling sulit menurut Anda? Ya, saya ulang nggak apa-apa, saya jawab lagi.
Ya tadi melukis riak air itu, gelombang air di atas sungai. Tapi itu saya butuh contoh itu. Saya harus butuh contoh. Kalau sekarang imajinasi tidak akan nyampe imajinasi saya. Jadi kita melukis karena kita melukis realis ya. Itu kalau pakai contoh jangan merasa minder atau merasa bersalah. Karena pelukis-pelukis besar zaman dulu seperti bahkan termasuk Da Vinci itu sendiri pun itu tetap pakai model. Apalagi Vermeer, terus apalagi ya, itu tetap mereka pakai model. Jadi kita tidak salah melukis dengan contoh.